Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Komisi Pusat dengan nomor sengketa 040-9-KIT-PS-2019 antara pemohon Dr. Andes Togap terhadap termohon Badan Pengawas Tenaga Nuklir pada hari ini Jumat 12 Juni 2020 yang diselenggarakan secara elektronik, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Panitra, apakah para pihak telah hadir dan terhubung dengan baik ke sidang telekonferensi hari ini? Baik, yang mulia. Untuk pemohon sudah terhubung, dan untuk termohon sudah terhubung. Baik, kalau memang sudah terhubung, kami mohon pemohon untuk mengangkat tangan. Pemohon, apakah bisa mendengar? Anunya apa? Mic-nya? Itu masih anu. Saya ulangi, untuk pemohon Bapak Togap P. Marpaung, apakah bisa mendengar suara kami? Saya lanjut ke termohon, apakah bisa mendengar suara kami? Bisa, Pak. Oke, tolong angkat tangan. Baik, ya, untuk pemohon berarti sudah terhubung ya. Kemudian saya ulangi kepada pemohon Pak Marpaung, apakah bisa terhubung? Mic-nya masih aktif, Pak. Untuk pemohon bagaimana akan bisa terhubung? Bisa mendengar suara kami, Pak Togap? Tidak ada suara. Mohon di-update. Bisa belum bisa Pak bisa mendengar suara kami? Halo Pak Togap. Mic-nya membuka. Mic-nya di laptop jangan ditutup. Ada Baik. Apakah para pihak sudah mendengar suara kami? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik. Terima kasih. Kalau memang sudah terhubung, maka sebelum sidang dimulai, kami minta kepada Panitra untuk membacakan tata tertib persidangan. Silakan. Baik, terima kasih.
Salah persidangan secara elektronik. 1. Pemohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli selama persidangan wajib A. Menjaga asas telekonferensi selama sidang dilaksanakan. B. Berperilaku sopan selama persidangan. C. Bersikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli dalam menyampaikan suatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner wajib memberitahu majelis dan menyampaikan atau meneruskan melalui aplikasi setelah diizinkan majelis dan akan disampaikan oleh panitera atau panitera pengganti yang terkait. 3. Pengunjung wajib mematuhi ketentuan pembatasan dan aturan pengunjung sesuai protokol kesehatan serta bersikap tertib, tenang, dan sopan selama proses telekonferensi. 4. Pengunjung sidang dilarang A. dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana penempatan telekonferensi atau persidangan lainnya. B. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau petugas komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya termohon dan atau kuasanya saksi maupun ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya saksi ahli dan penuntut sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu kelancaran telekonferensi dan jalannya persidangan. 6. Pelanggaran dalam tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang atau proses telekonferensi. Baik, terima kasih. Agar proses perjalanan sidang kita pada hari ini berjalan dengan lancar, maka kami minta kepada pemohon dan sidang untuk mentaati tertib yang telah dibacakan tadi. Baik, Bapak Ibu, pemohon dan sidang, hari ini merupakan sidang kedua. Ya, jadi sidang pertama sudah kita gelar yaitu pada tanggal 16 Maret 2020. Yang pada sidang pertama yang lalu pemohon hadir, namun termohon tidak hadir, namun mengirim surat kepada kami yang pada intinya itu meminta penjadwalan ulang sidang pemeriksaan awal. Salah satu alasannya adalah bahwa pada sidang pertama yang lalu termohon tidak hadir karena menghadiri sidang pemeriksaan sedang ada acara lain ya, sehingga tidak bisa menghadiri acara persidangan kita pada sidang pertama yang lalu. Baik, karena hari ini merupakan sidang kedua dan kami sidang pertama telah memeriksa identitas pemohon. Dan sidang kedua ini kami akan memeriksa identitas termohon atau kuasanya. Nah, di sini kami ada mendapat surat yang dikirim oleh termohon. Saya akan bacakan suratnya ya. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, surat kuasa khusus nomor 1131/HK 0103-SET/6/2020 yang bertanda tangan di bawah ini nama Hendrianto Hadi Cahyono, jabatan Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir selaku atasan PPID Badan Pengawas Tenaga Nuklir, alamat Jalan Gajah Mada nomor 8 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, dengan ini memberi kuasa kepada nama Indra Gunawan, NIP 1971-0221-999-111001,
jabatan Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik selaku PPD Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Yang bersangkutan adalah pegawai negeri sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir berkantor di Jalan Gajah Mada nomor 8 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewakili dalam sidang sengketa informasi publik secara elektronik sebagai termohon, melawan Dr. Andes Togap Marpaung sebagai pemohon yang terdaftar dengan register nomor 047-9-KIP-PS-2019 di Komisi Informasi Pusat. Untuk itu, penerima kuasa berhak untuk memenuhi panggilan atau menghadiri semua persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat, menerima, mengajukan, dan menandatangani surat-surat permohonan, jawaban, kesimpulan, serta melakukan segala tindakan lain yang oleh penerima kuasa dipandang perlu, penting, dan berguna untuk membela kepentingan hukum pemberi kuasa. Kuasa ini diberikan dengan hak-hak untuk melimpahkan substitusi baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan kepada orang lain. Ya, jadi ini surat kuasa yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2020 memberi kuasa Hendrianto Hadi Cahyono ditandatangani dari Matri dan penerima kuasa Indra Gunawan. Ya, ini surat kuasa dari termohon. Nah, di sini juga ada dilampirkan fotokopi KTP atas nama Indra Gunawan SH, tempat tanggal lahir Blora 22 Februari 1971. Pekerjaan pegawai negeri sipil dan alamat Jati Karya, Jati Sampurna, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi. Benar ya untuk kuasa termohon? Benar, Pak. Benar ya? Benar, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya juga akan memeriksa kembali identitas daripada pemohon ya, pemohon ya. Nah, di sini pemohon juga melampirkan fotokopi KTP nama Dr. Nostogap P. Marpaung, PGD. Apa ini Pak, PGD? Pemohon. Tempat tanggal lahir Korsea, alamat Jalan Sidowangi Raya Blok A 203 Chandra Baru, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi. Bisa didengar pemohon Pak Togap P. Marpaung? Dengar ya. Oke, baik. Pemeriksaan identitas telah kami lakukan. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikutnya terkait dengan surat kuasa, apakah anggota majelis ada ingin memberikan tanggapan atau komentar? Silakan Pak Arif. Bantuan tapi tadi tampilan kecilnya tidak keluar gambar.
Baik, terima kasih Ketua Majelis. Untuk termohon KTP-nya sesuai dengan yang kita dikirimkan ke Komisi Informasi Pusat ya? Sesuai, Pak. Sesuai ya? Baik. Kemudian pemohon sudah mengetahui informasi yang dimintakan oleh termohon sudah mengetahui informasi yang dimintakan oleh pemohon? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, sebentar itu cukup, Ketua. Baik, anggota majelis. Pak Roman, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada ya? Oke. Baik, saya akan lanjutkan ya. Meski ini sidang kedua, tapi karena pada sidang pertama termohon atau kuasnya tidak hadir, maka pada sidang ini saya akan kembali membacakan ringkasan permohonan informasi. Ya. Ringkasan permohonan informasi 1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan nomor surat 005/KIP garis datar 8 Romawi garing 2019. 2. Informasi yang dimohon yaitu 1. Bukti setor kerugian negara dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang paket 1, 2, dan 3 tahun anggaran 2014. Berikutnya yang kedua, pemohon meminta rekaman video uji kompetensi pengawas radiasi 18 Maret 2018 atas nama Togap Marpaung. Kemudian ketiga, termohon menyampaikan jawaban kepada pemohon tanggal 12 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa 1. Berdasarkan dari hasil audit investigasi BPKP tahun 2016, pembayaran kerugian negara dilakukan oleh pihak penyedia jasa dengan disetorkan langsung ke rekening kas negara yang dikelola oleh bendahara umum negara, sedangkan Bapeten hanya sebagai pihak yang memfasilitasi kedua belah dalam proses penyetoran tersebut. Oleh karena itu, Bapeten tidak memiliki wewenang untuk memberikan bukti setor pembayaran tersebut kepada pihak lain. Kedua, terlampir rekaman percakapan uji kompetensi pengawas radiasi 18 Maret 2018 atas nama Saudara Togap Marpaung. 8. Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan tertanggal 15 Agustus 2019 ditujukan kepada Ketua Tim Uji Kompetensi yang adalah Sestama Bapeten. 5. Termohon menjawab surat keberatan pemohon pada tanggal 10 September 2019 dengan nomor surat 3537-HK-00-BHKK-9 Romawi 2019 yang menyatakan bahwa uji kompetensi kami tetap pada prinsip kami yang telah kami sampaikan pada surat jawaban permohonan informasi. 6. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 27 September 2019 dan diterima oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 30 September 2019. Demikian ringkasan sengketa posisi kasus sengketa informasi ini. Berikutnya saya akan tanyakan kepada pemohon, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ditanggapi terkait dengan posisi kasus yang telah saya bacakan tadi. Untuk pemohon, apakah sudah sesuai? Tidak dengar. Tidak ada suara.
Kami tidak mendengar suara pemohon. Ya. Pemohon di sini akses untuk mic-nya sudah dibuka. Jadi pemohon bisa mengecek apakah ada di laptop atau komputer di situ yang masih terkunci. Pemohon. Dengar suara. Di sini tidak kedengaran suaranya. Iya. Tidak kedengaran, Pak. Nggak dengar. Yang nggak ada nada yang ujungnya itu hijau-hijau itu biasanya kan keluar. Kenapa? Keluar Pak dari dianya, dari perangkatnya dia, dari Pak disable kan. Enggak. Di chat aja tolong Pak Mitra kalau sudah ya. Disable punya. Ya, pemohon. Di grup chat ini pemohon diberitahu kalau audionya tidak dengar. Semuanya bagus tuh Pak. Pas sinyalnya bagus tinggi. Kita ke termohon dulu. Pemohon ya. Iya. Gimana pemohon? Apakah mendengar suara kami? Baik, karena pemohon tidak bisa mendengar suara kami, maka kami persilakan kepada termohon atau kuasanya untuk menanggapi. Tapi sama saja Pak, yang nggak bisa dengar omongan kita. Pemohon. Sama aja. Bahkan dia harus dengar omongan. Pemohon bisa dengar Pak, tapi dia nggak bisa keluar kalimatnya ke kita. Dia bisa dengar kita. Apakah bisa dengar kita? Bisa dengar kita. Bisa dengar kita. Cuma ketika dia mau melontarkan suara, kita nggak bisa dengar suara dia. Jadi posisi mikrofonnya rusak kayaknya. Mungkin di chat ditanyakan kesulitannya apa? Pak Toga? Ini kayaknya join 2 kali nih, ada satu lagi dia join. Saya hunting aja ya, saya oke ya Pak. Ustaz yang dengar. Halo Pak. Halo. Baik, Bapak berarti sudah bisa mendengar ya suara kami? Kedengaran Pak. Oke. Oke. Nah, Saya pakai handphone ini. Jadi dia suaranya Ya, silakan menang untuk tanggapannya Pak. baik Pak, tadi telah saya bacakan posisi kasus atau ringkasan permohonan informasi yang telah Bapak sampaikan. Kira-kira dari apa yang saya bacakan tadi, apakah ada yang ingin ditambahi atau ingin ditanggapi? Silakan, khusus terkait dengan posisi kasus tadi, Pak. Baik Pak. Hilang lagi suara Bapak. Hilang lagi suaranya. Nggak ada suaranya.
tanyakan, dia dengar kita ya. Ya, silakan Pak. Iya Pak. Pak Oka, mungkin kamera ini kan 2 kamera ya. Yang salah satunya mungkin mic-nya dimatikan, jadi tidak menggema suaranya. Fotogap. Oh, 1, pakai 1, ya baik. Tapi yang ini tidak kedengaran suaranya Pak. Yang ini tidak masuk audionya. Jadi HP yang 1 yang mic-nya berfungsi. Yang laptop dimatiin kan untuk yang handphone. Sudah kedengaran. Masih tetap tidak kedengaran Pak. Atau Bapak matikan salah satu Pak dari laptop atau handphone Bapak. Enggak dengar. Satu ya. Tapi tetap kita ke termohon dulu. gitu ya. Iya, diminta untuk menanggapi. Baik, karena masih belum kedengaran Pak, kami lanjutkan ya sementara waktu ke termohon untuk menanggapi daripada permohonan informasi yang telah saya bacakan tadi Pak. Baik, terima kasih Bapak Ketua Majelis. Ya. Yang tadi disampaikan bahwa ada 2 informasi yang dimohonkan oleh pemohon kepada kami dan sebelumnya juga secara resmi sudah kami jawab kepada yang bersangkutan. Jadi yang seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis untuk permohonan informasi berupa surat bukti setor dari penyedia jasa dalam kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Bapeten tahun 2013 itu tidak dapat kami sampaikan karena memang informasi tersebut atau dokumen tersebut itu dimiliki atau menjadi kewenangan dari pemilik informasi, dalam hal ini adalah si penyedia jasa. Dalam konteks penyedia jasa terkait dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini pihak Polda Metro Jaya, memang dari hasil penyelidikan itu jasa dianggap telah melakukan penawaran yang kemahalan penawaran gitu, sehingga kemudian diminta untuk mengembalikan sejumlah uang gitu yang ditemukan dalam proses penyelidikan yang didukung juga oleh BPKP kepada negara gitu. Dalam konteks keuangan negara, tentu saja pihak penyedia jasa tidak bisa serta-merta mengirimkan langsung kepada Kementerian Keuangan, tetapi secara akuntansi mengirimkan melalui akun virtual yang dibuat oleh bendahara Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang kemudian secara langsung uang tersebut atau dana tersebut terkirim ke rekening pemerintah melalui bendahara Bapeten. Dalam konteks informasi tersebut, kami berpendapat bahwa bukti setor tersebut merupakan informasi yang dimiliki oleh pihak penyedia jasa. Dalam hal ini adalah pihak
Polda Metro Jaya. Itu yang pertama, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan video pelaksanaan ujian kompetensi terhadap saudara pemohon, itu juga bukan tidak kami sampaikan, tetapi kami sampaikan dalam bentuk transkrip pembicaraan atau komunikasi antara penguji, tim penguji dengan pihak pemohon yang sama persis dengan apa yang ada di draft atau video. Sebagai informasi Bapak, pada hari di mana pemohon diuji untuk naik jenjang uji kompetensi, yang diuji tidak hanya pemohon tetapi juga beberapa pegawai Bapeten lainnya gitu di hari yang bersamaan. Sehingga video tersebut itu memang tidak berisi hanya pemohon, tetapi juga di situ berisi beberapa pihak juga yang juga punya status yang sama sebagai calon yang akan naik jenjang atau sedang diuji oleh tim penguji dengan tim yang berbeda-beda. Sehingga itu kami gantikan dengan transkrip ujian yang kemudian kami sampaikan on. Yang kedua juga bahwa video tersebut karena juga pemohon juga menggugat kami dalam dua perkara, yaitu dalam perkara tata usaha negara dan perkara pidana. Untuk yang perkara tata usaha negara, penggugat menggugat kami, itu Bapeten, itu dalam konteks hasil dari uji kompetensi tersebut. Yang kedua, dalam kasus pidana, pemohon menggugat kami dalam konteks pemalsuan dokumen uji, di mana untuk kasus yang pertama di PT UN itu saat ini telah inkrah, mendapat keputusan tetap di mana gugatan tersebut dibatalkan demi hukum. Kemudian untuk yang pidana dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan oleh Polres Jakarta Pusat, itu yang sampai sekarang kami mendapatkan informasi walaupun tidak secara formal bahwa kasus tersebut tidak dilanjutkan kembali. Itu juga terkait dengan pemalsuan dokumen untuk proses ujian kompetensi. Itu yang dapat kami sampaikan, karena juga dalam proses-proses tersebut, terutama untuk video, itu kami juga menyampaikan, karena ini untuk kasus pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, kami memenuhi semua informasi yang dibutuhkan atau yang untuk data dukung dalam melakukan penyelidikan dugaan kasus pemalsuan dokumen yang disangkakan, yang dituduhkan oleh pemohon kepada kami. Sehingga kami pun menyerahkan atau menyampaikan video tersebut kepada penyidik Polres Jakarta Pusat gitu. Tetapi dalam konteks informasi yang dimintakan oleh pemohon kepada kami, karena juga ini terkait dengan kasus hukum lain, kami menyampaikan dalam konteks bukti transkrip pembicaraan ujian lisan antara pemohon dengan tim penguji Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. Keterangannya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada kuasa termohon. Pada intinya bahwa tadi kuasa termohon menyatakan bahwa informasi terkait audit investigasi BPKP itu sama sekali datanya tidak ada di Badan Publik Bapak ya. Itu betul. Oke. Anggota Majelis Pak Arif. Iya. Ada tambahan atau ada ini dilengkapi? Ya. Baik, terima kasih. Untuk termohon, saya ingin bertanya ya. Jadi dari dua informasi yang dimintakan ini, jadi
yang pengadaan tahun 2014 itu sudah ada hasil auditnya ya oleh BPKP, BPKP atau BPK? BPKP, Pak. BPKP itu sudah ada hasil auditnya ya. Jadi BPKP itu sebagai pendukung pihak Polda Metro Jaya, Pak. Sehingga hasil audit dari BPKP, audit investigasi atas pengadaan barang jasa 2013 itu disampaikan kepada Polda Metro Jaya sebagai bentuk dukungan proses penyelidikan tersebut, Pak. Jadi kami tidak mendapatkan hasil audit tersebut. Betul, itu untuk analisa kasusnya ya. Tetapi untuk audit yang rutin yang diadakan di Kabupaten sudah ada kan hasil auditnya? Hasil audit untuk BPK sudah ada, Pak, karena kan itu rutin, Pak. BPK rutin ya. Oke, baik. Jadi kalau yang tahunan atau audit rutin BPK, tapi dalam konteks pelaporan pidana yang mengaudit BPKP. Betul, Pak. Kemudian berikutnya terkait dengan rekaman video uji kompetensi. Ini kan yang diuji adalah mohon ya. Iya, Pak. Ya. Nah, yang bersangkutan mestinya berhak mendapatkan hasil evaluasi atau apapun ya, proses atau hasil evaluasi yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini dari proses uji kompetensi pengawas ini yang diberikan apa oleh Bapeten biasanya atau selama ini ya kalau dalam praktek ujian seperti itu? Mohon maaf, Pak, kurang jelas, Pak. Iya, dalam uji kompetensi pengawas radiasi apakah ada pemberitahuan pada peserta terhadap hasil yang mereka dapat dari uji itu? Oh, baik, Pak. Ya, baik, Pak. Pertanyaannya, apakah dari hasil uji itu pemohon itu diberikan informasi terkait dengan dalam hal apa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak lulus? Mungkin seperti itu ya, Pak ya? Ya. Baik, Pak. Jawaban kami terkait dengan pertanyaan itu, seperti halnya pengaturan internal di kami terkait dengan proses pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pengawas radiasi. Ujian kompetensi tersebut dilakukan berdasarkan 4 kuadran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan kami, Pak, yang juga bagian dari yang mengacu juga kepada peraturan di atasnya. Dari 4 kuadran itu yang kemudian dilakukan oleh tim penguji, yang bersangkutan diberikan hasil uji yang menyatakan ketidaklulusannya dengan informasi di kuadran tertentu yang bersangkutan tidak dapat memenuhi standar nilai uji sesuai dengan ketentuan peraturan. Sehingga kemudian dari hasil dari tim penguji diputuskan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi ketentuan untuk bisa naik jenjang ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Halo? 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 Halo?
Halo Pak. Mic-nya ketutup itu Pak. Halo? Ya, kedengaran ya? Ya, untuk termohon, apakah ada kesempatan dari peserta, katakanlah ya, kalau dalam uji kompetensi itu untuk mengulang jika mereka gagal begitu, atau belum memenuhi syarat kompetensi yang ditentukan? Sesuai dengan peraturan kami dan juga data yang ada di kami, yang pemohon itu sudah melakukan uji kompetensi untuk jenjang lebih dari 1 kali Pak. Jadi memang ada kesempatan. Jadi itu yang kemarin terakhir adalah yang kedua? Bukan yang kedua, yang keempat ya Pak Togap ya. Ketiga atau keempat, saya lupa Pak. Tapi lebih dari 2 kali kalau tidak salah. Iya. Dan untuk masing-masing uji kompetensi itu peserta atau pemohon diberikan hasilnya ya, dan mengapa, penjelasan tentang mengapa ada yang tidak terpenuhi atau unsur-unsur mana yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ya, baik Pak. Jadi ini memang seperti tadi yang ditanyakan Bapak, ini memang menjadi salah satu kelemahan dari kami, yang kemudian kami di ujian yang terakhir yang diikuti oleh pemohon, kami untuk melakukan rekomendasi terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak, bahwa untuk hasil dari ujian itu juga perlu disertakan informasi terkait dengan apa yang dicapai dalam ujian tersebut. Nah, kemudian di ujian yang terakhir ini kami mencoba memperbaiki sistem penyampaian informasi yang kami lakukan kepada pemohon, sehingga pada pemohon diberikan informasi dalam konteks apa yang dilakukan dalam ujian tersebut, sehingga pemohon gagal memenuhi ketentuan kompetensi untuk naik jenjang, seperti itu Pak. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan yang diminta adalah rekaman video uji kompetensi. Jadi tanggal 18 Maret 2018. Nah, ini kan menjadi bagian dari evaluasi dari proses seleksi ya, dari proses seleksi atau proses ujiannya itu sendiri. Betul Pak. Apakah begitu? Iya. Betul Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya menggunakan alat rekam tersebut itu tidak ada dalam SOP kami, tetapi lagi-lagi kami banyak mendapatkan masukan terkait dengan proses uji secara administratif yang perlu dilakukan sehingga memenuhi ketentuan adil bagi para pihak. Sehingga kemudian kami dalam proses ujian yang terakhir itu juga kami didampingi oleh komisioner ASN gitu, sehingga untuk memastikan bahwa proses uji tersebut memang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya itu kemudian kami mencoba menggunakan alat rekam gambar bergerak video untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang disembunyikan baik oleh pihak penguji maupun pihak yang diuji, gitu Pak. Cuma seperti yang tadi disampaikan di depan, bahwa video yang kami miliki tersebut tidak hanya berisi video pada saat ujian yang dilakukan oleh pemohon Pak, tetapi juga para peserta uji yang lain, gitu. Sehingga kami dalam hal ini dalam konteks memberikan informasi kepada pemohon untuk mendapatkan video yang kurang lebih isinya adalah transkrip antara tanya jawab antara tim penguji dan memberikan naskah tersebut kepada pemohon dengan harapan informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemohon untuk digunakan dalam kepentingan yang berbeda. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu bentuk rekaman video itu apa ya? Apa dalam bentuk pita, artinya video peta cam,
Ya, enggak, atau Pak. sudah MP4 atau apa begitu, atau sudah digital? Ya, sudah digital, Bapak. Oh, sudah digital. Ya. Oke, baik. Berapa durasinya untuk satu peserta atau untuk pemohon sendiri katakanlah berapa waktu itu durasi videonya? Untuk pemohon, Pak, mohon maaf saya tidak paham, tapi kurang lebih bisa saya sampaikan di sini, kurang lebih mungkin 60 menit, mohon maaf kalau salah, tetapi kurang lebih sekitar itu, Pak. 60 menit ya? Iya. Ada berapa waktu itu peserta uji kompetensinya? Di hari itu yang dilakukan uji kompetensi, mohon maaf juga Pak, saya tidak dapat memberikan keterangan detail, tapi kalau tidak salah di hari itu karena kebetulan cukup padat, itu ada sekitar kurang lebih paling kurang 3 Pak, 3 peserta. 3 peserta dan kemudian videonya dijadikan satu begitu. Artinya satu itu video itu merekam terus-menerus begitu. Betul Bapak. Untuk kalau tidak paling kurang saya nggak hafal ada berapa peserta di hari yang sama pada saat pemohon diuji kompetensinya begitu Bapak. Oke, baik. Jadi dalam bentuk digital ya. Digital. Dalam bentuk digital ya Bapak. Oke. Baik, kemudian hasil auditnya sudah diaudit oleh BPKP ya, secara tahunan. Betul Pak. Baik. Kalau boleh tahu hasil audit BPK ini untuk Bapeten ya, biasanya diserahkan kemana? Oleh BPK? Kalau sebagai audit BPK, sebagai audite kan BPK, audite pasti Bapeten dapat. Betul Bapak. Nah ini kan kalau BPK ini kan auditor negara ya, bukan auditor pemerintah ya. Jadi berarti diserahkan ke DPR? Kalau untuk SOP hasil auditnya diserahkan ke mana saja kami kurang paham Bapak, tapi kami tentu saja mendapatkan hasil tersebut itu dengan harapan apabila ada yang perlu diperbaiki segera diperbaiki dan ada yang memang harus dilakukan dalam konteks temuan harus segera dilakukan begitu Bapak. Iya baik, itu sebagai auditnya memang haknya itu untuk sebagai bahan masukan ya. Tapi ya BPK ini kan juga harus mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya ya. Dan setiap tahun kita sama-sama tahu bahwa BPK menyerahkan kepada DPR. Beda dengan BPKP. Kalau BPKP memang menyerahkannya karena dia auditor pemerintah, dia menyerahkannya biasanya ke Menteri Keuangan. Itu. Jadi ini Bapeten diaudit oleh BPK ya berarti ya. Saya ingin memastikan saja. Betul Bapak. Oke. BPK. Sementara itu dulu, Ketua. Iya. Oh baik, saya juga ingin mengkonfirmasi, mohon maaf sebentar Ketua. Kalau surat dari pemohon ya, betul memang sudah diterima oleh Bapeten tanggal 15 Agustus 2019 ya, kalau tidak salah ya. Dan dijawab tanggal 10 September 2019. Betul itu? Betul Pak. Betul ya. Baik. Sementara itu. Oh sebentar, maaf. Baik. Iya. Ada sebagai sambil menunggu kamera dari Ketua Diperbagi, ada juga yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf, terkait dengan dua informasi ini, apakah ada produk atau apakah ada keputusan dari Bapeten ya terhadap informasi ini, informasi yang terbuka atau tertutup begitu? Tidak ada Bapak. Tidak ada. Ya. Jadi tidak ada aturan yang mengklasifikasikan ini sebagai informasi yang terbuka atau tertutup ya? Betul Bapak. Ya, baik. Tetapi kalau tidak ada ya, majelis ingin menanyakan, apakah informasi ini sebetulnya atau sebenarnya, artinya merujuk pada pengalaman Bapeten,
merujuk pada manajemen pengelolaan informasi sebelumnya, apakah ini informasi yang terbuka atau dikecualikan? Baik Bapak, di kami memang ada peraturan tingkat lembaga yang mengatur tentang klasifikasi informasi sebagaimana amanah Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan dua informasi tadi yang dimintakan oleh pemohon, mungkin kembali saya ingin memberikan pernyataan bahwa untuk yang pertama kami memang tidak bisa memberikan pernyataan apakah atau tidak bisa mengklasifikasi apakah informasi tersebut informasi dalam konteks yang dikecualikan atau yang lain, karena informasi tersebut menurut pendapat kami bukan informasi yang menjadi kewenangan dari Bapeten terkait dengan surat hasil surat bukti setor dari penyedia jasa ke Kementerian Keuangan. Yang kedua, Bapak, terkait dengan informasi berupa video itu bukan tidak kami berikan, tetapi kami berikan dalam bentuk transkrip pembicaraan yang berisi tanya jawab antara pemohon dalam hal ini sebagai peserta uji dengan tim uji, gitu Bapak. Baik. Jadi untuk informasi saja kepada termohon ya, bahwa informasi terkait dengan anggaran itu adalah informasi berkala ya. Tapi nanti akan kita lihat dalam proses pemeriksaan berikutnya. Jadi informasi berkala yang memang sifatnya terbuka. Kemudian terkait dengan hasil penilaian atas kapasitas atau kompetensi seseorang itu masuk dalam kriteria pasal 17 ya, pasal 17 Undang-Undang 14 2008 tentang informasi pribadi yang memang menjadi hak dari yang bersangkutan. Jadi nanti kita juga akan lihat seperti apa sebenarnya pertimbangan terkait dengan informasi-informasi ini. Jadi baik itu saja dari saya Ketua. Terima kasih. Baik, selamat siang. Tapi saya pastikan ini pemohon kan nggak mau kita. Pak Toga, bagaimana ini? Halo? Susah ya? Ya Pak Toga bisa mendengar tapi suaranya tidak bisa masuk ke sini. Suara itu bisa masuk ke kita ya? Ya, udah kalau dulu Ketua Majelis saran saya nanti kita dialog sama termohon aja dulu, ya kan? Nah, mungkin setelah itu kita pending dulu minggu depan gitu, karena saya kira tidak efektif kalau pembicaraan dengan termohon ini tidak bisa di cross check atau didialogkan dengan pemohon. Pak Indra, baik Pak. Anda menyebut penyedia jasa apa ya? Maaf Pak, suaranya bergema Pak. Anda menyebut penyedia jasa. Oh oke Pak. Baik Bapak, pihak supplier atau penyedia jasa dalam hal ini terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa Bapak. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Bapeten pada tahun 2011, di mana dalam pengadaan barang jasa tersebut ada pihak ketiga, dalam hal ini pihak penyedia jasa Bapak. Jadi pada saat ada aduan masyarakat terkait... Saya potong. Kalau penyedia jasa itu yang mengkoordinasikan jasa itu kepada mereka siapa? Penyedia jasa itu tentu saja terpilih berdasarkan mekanisme proses pengadaan barang jasa yang dilakukan di Bapeten Bapak. Oke. Yang bertanggung jawab untuk seluruh proses itu siapa? Tentu saja Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapak. Oh ya, ya artinya informasi itu milik Anda. Baik, informasi itu milik Anda. Jadi kalau Anda misalnya order ke orang, tapi kan penanggung jawab ini kan di Anda. Ya, jadi jangan berargumen bahwa kami tidak bisa mengklasifikasi itu informasi publik atau bukan. Itu kewenangan Anda. Baik. Anda hanya menyuruh orang lain
untuk menyediakan jasa itu, informasi itu, tapi informasi itu milik PPTN kan gitu ya. Sehingga dengan demikian kalau Bapak mengatakan tidak bisa memberikan karena susah untuk mengklasifikasikan, itu kurang pas. Baik. Ya Pak, jadi itu penting. Nah, Anda boleh, Pak Peten boleh mengatakan ini informasi kami berikan atau tidak kami berikan. Ya itu silakan, itu hak Pak Peten. Ya, yang penting kalau di di sidang begini Anda bisa meyakinkan kami mengapa itu tidak diberikan. Misalnya karena itu terkait pasal 17 kan. Silakan aja. Silakan Anda tinggal membuktikan kepada kami, tapi kalau tidak ya mungkin kami akan berpendapat lain dengan Pak Peten dan gitu ya. Ya, jadi saya hanya mau clearkan itu bahwa jangan menjadikan penyedia jasa itu sebagai alasan untuk Pak Peten tidak bisa mengklasifikasi itu informasi publik atau bukan. Karena sekali lagi itu milik Pak Peten. Ya, itu milik Pak Peten. Ya, oke. Nah ini Pak Toga sudah dengar omongan kami. Pak Toga, apa dengar omongan kami? Gak bisa. Oke. Pak Ketua Majelis, saran saya kalau memang tidak bisa berdialog ya. Nah ini kan kita sudah banyak yang kita tanyakan kepada termohon ya. Termohon dan kita sudah dengarkan penjelasannya. Saya kira tadi majelis Arif Puspabono sudah menjelaskan beberapa hal, termasuk tambahan dari saya tadi. Saya kira itu bisa menjadi catatan Pak Peten untuk mencek kembali itu, sehingga kalau sidang berikut kita berharap argumennya lebih pas, lebih sesuai dengan aturan hukum ya Undang-Undang 14 2008. Itu aja saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Roman. Pak Toga, mohon. Suara majelis terdengar ya di tempat Pak Toga? Terdengar? Terdengar Pak ya? Oke. Jelas gitu. Kedengaran Pak ya? Suaranya kedengaran? Coba tolong Pansera di chat aja Pak Toga ini kedengaran nggak suaranya? Jadi mohon pengertian dari para pihak. Memang ini di situasi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ya inilah kita harus bersidang ya. Yang seharusnya tidak ada kesulitan teknis seperti ini jadi ada. Nah, kami juga sudah mengeluarkan surat keputusan terkait dengan persidangan elektronik ini. Ada prosedur mekanismenya di mana pada intinya pertemuan fisik itu diganti menjadi pertemuan tidak langsung seperti ini. Ada jawaban dari Pak Toga? Nah, tetapi dengan prosedur acara yang tetap mengacu ke Perti 1 nomor 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, di mana kalau informasi terbuka maka kita akan tempuh proses mediasi. Tetapi jika informasi itu informasi divisualkan, maka kita akan langsung menempuh proses adjudikasi non litigasi. Tapi tetap dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Dalam hal ini
dengan melalui sidang elektronik. Kecuali memang nanti majelis menganggap perlu untuk menghadirkan para pihak dalam persidangan, tetapi itu pun kita dengan menerapkan prinsip physical distancing yang ketat. Baik, karena pemohon akses sepertinya sulit berkomunikasi. Ya, sulit berkomunikasi, dan ini memang hanya juga majelis perkirakan dalam proses sidang elektronik semacam ini. Karena dalam SK Ketua Komisi Informasi, kami mengganti proses tanya jawab ini menjadi proses tertulis. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh termohon, maka pemohon dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis kepada majelis komisioner. Demikian juga termohon untuk menjelaskan apa yang tadi sudah disampaikan, juga terkait dengan hubungan bukti atau apapun ya terkait dengan tadi dalil yang disampaikan, silakan saja disertakan. Itu barangkali apa yang bisa majelis sampaikan. Karena kalau tidak majelis melihat dari aspek atau dari sisi kewenangan dan sebagainya, kewenangan absolut atau relatif, kemudian legal standing dan jangka waktu, unsur-unsur ini sudah terpenuhi dalam permohonan dengan informasi yang diajukan oleh pemohon. Jadi kira-kira demikian. Silakan kembali. Terima kasih Pak Arif, anggota majelis. Sebelum kami sekolah ini, kami ingin memastikan lagi kepada pemohon terkait audit investigasi BPKP 2016 ini. Saya ingin memastikan ya, apakah yang di audit ini lembaga kompeten secara keseluruhan atau hanya khusus pihak ketiga tadi? Maaf Pak, suaranya bergema Pak. Coba mic-nya Pak. Oke, baik, saya ulang lagi Pak. Terkait audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2016 ini, apakah audit yang dilakukan itu ke lembaga Bapeten atau khusus pihak ketiga yang memberi jasa tadi aja? Oh, baik Pak. Baik Pak. Jadi tentu saja Pak, karena ini yang diaudit itu adalah proses pengadaan barang jasa tahun 2013, khususnya untuk paket-paket pengadaan tertentu yang diperiksa oleh kepolisian dalam hal ini untuk audit keuangannya memang menggunakan jasa dari pihak BPKP. Yang diaudit itu proses pengadaan yang ada di Bapeten, Pak. Seperti tadi yang juga disampaikan oleh Bapak anggota majelis, itu yang diperiksa memang kami, Pak, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dalam hal ini tentu saja bagian tidak terpisahkan juga dari si penyedia jasa. Kemudian terkait hasil audit, apakah Bapeten tidak diberi hasil laporan atau tembusan dari Samsuri tidak ya? Tidak, Pak. Tidak ya? Sama sekali tidak. Ya. Baik, begini Pak. Tadi seperti dijelaskan oleh anggota majelis bahwa kami majelis komisioner akan melanjutkan sidang ini apakah sidang aplikasi atau mediasi itu tergantung dari informasi yang
Bapak sampaikan. Kalau Bapak katakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon ini merupakan informasi yang sifatnya terbuka, maka kami akan memberi solusi penyelesaian sengketa ini akan dilakukan secara mediasi. Tapi kalau Bapak menyatakan bahwa poin informasi yang diminta ini merupakan informasi yang tertutup atau dikecualikan, maka kami akan meminta Bapak melakukan uji konsekuensi dan sidang akan dilanjutkan setelah sidang komunikasi. Jadi kami perlu penjelasan atau penjelasan dari Bapak, apakah kedua informasi yang diminta ini informasi yang terbuka atau informasi yang sepertinya dikecualikan. Mohon penjelasan. Halo Pak. Ya. Halo. Saya ulangi, apakah kedua informasi ini masuk dalam kategori informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan menurut Bapak Teri? Baik Pak, dua informasi ini apakah informasi dalam klasifikasi dikecualikan atau informasi yang terbuka? Jawaban dari kami itu informasi yang terbuka, Bapak. Kalau dia masuk kepada informasi yang terbuka, maka kami sebagai majelis sesuai dengan pasal 29 Peraturan Informasi 2013, maka kami akan menawarkan proses penyelesaian sengketa informasi ini melalui cara mediasi. Baik. Ya, kami akan tanyakan apakah Bapak selaku kuasa pemohon bersedia penyelesaian sengketa informasi ini dilakukan dengan cara mediasi. Bersedia, Pak. Bersedia ya. Pemohon gimana ya? Dari pemohon. Kalau ditawarkan itu, Pak. Itu nggak usah. Kalau salah saja nggak tawarkan. Tapi kalau prinsip ini, ya proses terbuka ini biasa saja. Maksudnya, saya setuju. Kita kan belum mendapat tanggapan dari pemohon. Iya itu. Ya, oke, kalau itu kita bisa komunikasi, kita tanya ke itu di ini apa aja. Kita akan terpilih nanti kita Oke, kuasa termohon saran dari anggota majelis bahwa anggota majelis meminta agar seluruh jawaban yang Bapak berikan di persidangan hari ini itu dibuat secara tertulis. Tertulis nanti diserahkan ke kami dan nanti kami akan informasikan jawaban Bapak itu kepada pemohon. Termasuk juga dengan kesediaan Bapak untuk menyelesaikan sengketa ini secara mediasi. Begitu Pak. Baik Pak. Kira-kira kapan jawaban tertulis yang Bapak diberikan kepada panitera Pak? Mengingat Pak, kami mohon diberi waktu kurang lebih 4-5 hari kerja Pak. 4-5 hari kerja seminggu ya. Oke. Tolong panitera nanti dikomunikasikan ke termohon bahwa termohon bersedia akan menyerahkan jawaban tertulis dalam waktu 4 atau 5 hari ke depan. Baik, saya pikir itu belum saya skor. Ada kira-kira yang disampaikan lagi Pak? Baik, terima kasih Ketua. Jadi apa yang nanti disampaikan oleh termohon nanti akan kita sampaikan juga kepada pemohon. Nah, karena pemohon ini kita tidak bisa pastikan bagaimana tanggapannya terhadap info keterangan atau penjelasan yang sudah diberikan oleh termohon. Jadi
Begitu ya untuk pemohon dan termohon ya. Dan nanti juga pemohon tolong memberikan jawaban, tanggapan atas jawaban dari termohon juga kalau perlu tidak terlalu lama sehingga proses sidang ini bisa berlangsung cepat. Baik, oke. Ya, terima kasih. Oke, Pak Roman, cukup? Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi tambahan, maka dengan demikian sidang ini akan kami sektor. Dan tentunya nanti setelah ada jawaban dari kuasa termohon, kami akan komunikasikan kembali kira-kira kapan sidang itu akan dilanjutkan. Ya, saya pikir itu Pak ya. Saya pikir demikian itu kita mau dicatat. Kalau memang tidak kapan lagi, maka dengan ini sidang sengketa informasi dengan nomor register 047 dari 9 dari KIP PRS 2017 antara pemohon Dr. Stokap P. Marpaung terhadap pemohon Badan Pengawas Cadangan Nuklir. Dengan ini kami skor dan sidang nanti akan dilakukan menunggu informasi berikutnya. Dengan demikian sidang dinyatakan diskor. Majelis Komisioner mengakhiri sidang konferensi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang konferensi. Siap. Oke.